Selamat sore, kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sahabat kita pada hari Kamis tanggal 29 Oktober. Pelajaran kita minggu ini berjudul Yesus sebagai Guru Agung, Guru Besar. Dan biasanya kita menghormati orang yang mempunyai pendidikan tinggi, profesor, doktor, sarjana strata 3, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang diajarkan oleh Yesus disebut Guru Agung ini? Pada umumnya, orang mengakui adanya Allah dan ingin menyembahnya. Namun karena kurang informasi, kurang pengetahuan tentang Allah, maka muncul banyak agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang mereka kadang-kadang percaya bahwa Allah itu Allah yang mencari-cari kesalahan umat manusia dan ingin menghukumnya. Ataupun Allah yang suka diberi sesajen, korban, supaya memberkati umat manusia. Nah, itulah sebabnya kita belajar minggu ini, ternyata Yesus sebagai Guru Agung yang diajarkan adalah bukan teknologi, bukan pengetahuan, tetapi ilmu kealahan. Apa itu ilmu kealahan? Yesus diutus Bapaknya ke dunia selain untuk menjadi penebus dosa manusia, dia juga membawa misi untuk menyatakan karakter daripada Allah, sehingga umat manusia bisa mengenalnya. Nah, salah satu ajaran yang menarik dalam minggu ini adalah di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya harap kita baca di rumah Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang intinya adalah apa? Supaya kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Apa sih yang dilakukan Yesus? Dia turun ke dunia, walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, dia meninggalkan tahtanya dari sorga ke dunia, taat seperti hamba, sampai apa? Mengorbankan nyawanya demi apa? Umat manusia, demi kasihnya. Kerendahan hati dikatakan dalam Filipi 2 ini ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri, kita bayangkan hubungan sosial kita itu sangat indah, sangat menyenangkan. Tidak ada kepentingan-kepentingan diri yang ditonjolkan, tapi menghormati kepentingan orang lain. Itu adalah salah satu ajaran Yesus itu yang diharapkan kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, dalam pelajaran hari Kamis ini mengenai murid-murid yang pertama Guru Agung ini, pikir, ya Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, ternyata bukan. Murid-murid pertama mereka adalah siapa? Ayah dan ibunya, Maria dan Yusuf. Kita berpikir, bagaimana? Dia dilahirkan seorang bayi, bagaimana dia bisa menjadi guru? Maria dan Yusuf
didatangi oleh malaikat Gabriel. Dikatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau namai Yesus. Maria bertanya, saya belum bersuami, bagaimana mungkin? Tapi akhirnya Maria mengatakan, saya ini hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Artinya apa? Dia turut taat apa yang dikatakan Gabriel. Yusuf tahu tunangannya mengandung, rencana akan menceraikan diam-diam. Tapi malaikat mengatakan, jangan takut. Dia adalah apa? Melahirkan seorang juru selamat yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan Yusuf pun menurut. Penurutan inilah yang menjadi dasar modal seorang murid. Yesus melalui malaikat tadi telah mengajarkan kepada Maria dan Yusuf. Ternyata bukan hanya Maria Yusuf, gembala-gembala di padang Efrata. Mereka sudah tahu di dalam ajaran kakek nenek moyangnya bahwa akan lahir juru selamat. Dan malam itu malaikat Tuhan turun naik memuji Allah dan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kabar kesukaan. Dan gembala-gembala ini dengan semangat, mari kita datang, kita lihat juru selamat itu. Mereka pergi. Selain gembala, orang Majus, orang-orang pintar dari timur yang mempelajari buku-buku yang akhirnya menentukan ada satu bintang di atas Bethlehem, dan mereka pergi untuk menyembahnya, raja dari segala raja. Nah, itulah mereka adalah murid-murid pertama bagi Yesus, yaitu ingin menyembah kepada Yesus. Nah, pendidikan Kristen didasari adalah penyembahan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi murid Yesus. Guru kita, Guru Agung Yesus Kristus, kita pelajari kehidupannya. Kita pelajari tentang karakter pribadi Yesus. Kemudian kita tiru. Sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang berhasil. Yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya pelajaran singkat ini boleh membawa kita, menempatkan kita sebagai murid untuk percaya dan menyembah kepada Guru kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati.